Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan cerita malam hari ini kisah penganut pesugihan Celeng Kresek. Bila sedang jatuh payulit, kemudian dililit banyak utang, bisa membuat seseorang gelap mata. Apalagi bila iman sedang goyah. Agar tidak jatuh lebih lagi, lalu mencari jalan pintas untuk memecahkan persoalan. Ada beberapa cara untuk itu. Kalau takut masuk bui karena tertangkap korupsi, ngecu, maling dan merampok, bisa mencari cara yang lebih aman. Misal dengan mencari pesugihan. Tapi cepat kaya dengan pesugihan juga tak bisa dibilang aman. Kadang akibatnya malah lebih mengerikan. Sebab kebanyakan harus meminta tumbal nyawa segala. Kalau ada yang tidak memakai tumbal, laku prihatinnya juga tidak enteng. Puasanya melebihi orang bertapa. Begitulah yang sering terdengar di bursa pesugihan. Pulau Jawa terdapat banyak tempat pemberi pesugihan. Makam keramat, gua angker, pohon wingit sedang ajaib misalnya. Sering dianggap jadi pemberi harta. Masing-masing tempat punya cara dan syarat rata-rata hampir sama. Pandang si Gegek tak jauh dari Prangkusuma, Yogyakarta. Kondang jadi tempat cari pesugihan sejak zaman dulu. Tempat itu dipercaya sebagai gudang tuyul pesugihan. Bisa dipungut salah satu, tapi dengan syarat tertentu. Ada semacam petilasan dari penambahan senopati yang juga jadi tumpuan para pencari pesugihan. Petilasan itu hingga kini dibanjiri peziarah dan berbagai daerah. Begitu pula pantai Selamaran, Pekalongan dan Jawa, Pemandian, Kerat Mendit, Malang, Jawa Timur. Tetapi tempat mencari pesugihan yang paling kondang di Indonesia adalah Gunung Kawi. Begitu populernya tempat ngalap berkah ini, maka peziarah datang dari seantero Nusantara. Ada ilmu pesugihan yang dikenal dengan babi ngepet di Jawa Timur, bisa disebut Celeng Kresek. Untuk menggasak harta tetangga, si pelaku minta bantuan celeng jadi-jadian. Bisa berprofesi siang malam, tapi resikonya juga berat. Kalau tertangkap, penduduk bisa digebuki hingga tewas. Si pemilik juga ikut-ikutan ngejut. Ada cerita menarik tentang pesugihan Celeng Kresek yang dialami warga Jawa Timur, Pak Sarno, sebut saja begitu. Semula hidup sederhana bersama keluarga. Beberapa lama dia jarang kelihatan berada di tengah masyarakat. Tapi tanpa diawali cerita ini, itu Pak Sarno lalu membuka usaha warung soto. Dalam tempo relatif singkat, sotonya laris. Warung jadi gede dan tambah laris manis. Tapi Pak Sarno tetap jarang bergaul di tengah masyarakat.
Lalu muncul rumor negatif tentang kehidupannya. Isu paling santer, Pak Sarno cepat kaya karena memelihara pesugihan celeng kresek. Kalau semula hanya 1-2 yang percaya, lalu berubah makin banyak. Untuk meyakini rumor itu, beberapa orang bertanya kepada salah satu orang pintar yang juga warga setempat. Setelah diterawang dengan mata batin, dukun itu pun mengiyakan. Terang saja warga lalu waspada. Suatu kali warga memergoki ada seekor celeng masuk desa. Dan bukan sekali dua kejadian itu. Malah ada yang mengatakan celengnya selalu menghilang di rumah Pak Sarno. Nahas pun menimpa. Celeng kresek itu akhirnya ditangkap rame-rame. Terang saja langsung dicacah-cacah, bahkan dibakar pula. Menariknya, bersamaan dengan itu Pak Sarno kelimpungan di rumah dan mati tak lama kemudian. Tubuhnya pun hangus. Setelah dirunut lebih jauh, Pak Sarno ditengarai mencari pesugihan di daerah Watu Dodol. Terletak di kawasan hutan lindung antara Banyuwangi dengan Situ Bondo, Jawa Timur. Siapa saja yang bisa mendapat pesugihan celeng kresek di situ. Tapi harus kuat puasa ngeblank selama 3 hari di Watu Dodol. Sesajinya berupa kembang telon, minyak wangi, dan secawan darah ayam cemani. Kemudian ditaruh di bawah sebuah pohon paling besar yang terdapat di situ. Setelah itu dibacakan mantra panggilan. Ada orang yang bisa membantu baca mantra di sekitar itu. Kalau doanya terkabul, celeng gaib itu akan muncul. Setelah berlangsung dialog apa yang dikehendaki, ambillah air liurnya. Di rumah, air liur celeng itu dibasuhkan pada anak yang belum mencapai akhir balik. Anak siapapun bisa, tak lama anak itu akan meninggal sebagai lebon atau disebut tumbal. Kalau hal itu tak terpenuhi, maka yang bersangkutan sendiri yang akan mati. Tapi bila sudah ada tumbal, celeng kresek akan membantu mencari uang dan setiap 35 hari sekali. Celeng kresek harus diberi sesaji berupa darah ayam cemani. Itulah cerita untuk malam hari ini. Bila kalian suka dengan video di channel ini, tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.